Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kaidah fikih di dalam halal haramnya makanan, wabil khusus hewan-hewan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Pembahasan yang lalu, kaidah pertama bahwa memakan makanan itu pengaruh kepada jiwa, ya. Badan, pengaruh kepada juga akal dan akhlak. Maka yang haram akan mempengaruhi kepada perbuatan. Kemudian kaidah kedua, al-aslu fi haywanatin annaha mubahatul akil illa yadulad dalilun khasun aw amun ala tahrimiha. Hukum asal semua hewan adalah boleh dimakan, halal, kecuali ada dalil khusus atau dalil umum. Khusus seperti penyebutan babi misalnya, atau umum seperti dalil setiap binatang yang buas yang memiliki taring maka haram dimakan. Ini dalilnya umum. Berarti bisa anjing, bisa harimau. Ini umum. Jadi hukum asal, maka kalau ada orang yang mengharamkan binatang tertentu wajib mendatangkan dalilnya, ya. Terus kaidah ketiga, kullu thayyibin minal haywanat fa huwa halalul akl wa kullu khabithun fa huwa haram. Setiap yang baik dari jenis hewan maka dihalalkan, dan setiap yang khabith, yang jelek, maka diharamkan. Ini mungkin yang ini ya yang belum, atau yang keempat kaidahnya, la silata baina tahrimil haywanat wa baina ma yastakhbithuhu al-arab. Tidak ada kaitan keharaman hewan tertentu dengan sesuatu yang dianggap jijik oleh orang Arab. Artinya ukuran standar jijiknya orang Arab tidak menunjukkan haramnya sesuatu. Buktinya Nabi jijik kepada yang namanya dhab, ya. Nabi SAW jijik dengan yang namanya dhab, tapi beliau tidak mengharamkan. Dan dhab itu beda dengan biawak, para jemaah, ya. Jadi dhab itu kadal gurun. Dia makanannya rerumputan gurun. Maka dhab itu halal, tapi bentuknya memang seperti biawak bentuknya. Tapi bukan biawak. Kalau biawak haram, kalau dhab halal. Tapi Rasul jijik. Berarti dia tidak jadi tolak ukur. Maka la silata baina tahrimi al-haywanat wa baina ma yastakhbathuhu al-arab. Nah, sekarang kaidah yang kita kaji malam ini insyaallah kaidah kelima di halaman yang kelima, ya. Kaidah kelima di halaman kelima bagi yang punya PDF-nya. Al-qaidah al-khamisah, kaidah yang kelima, kullu dhinabin minas siba fahuwa muharramul akli wa huwa qaulul jumhur. Setiap binatang yang memiliki taring di antara jenis binatang buas maka dia haram dimakan, dan ini menurut pendapat jumhur. Yani ada yang tidak setuju, yaitu madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi kalau dalam madhab Maliki, binatang yang bertaring dari binatang buas ini dalam madhab Maliki hukumnya makruh. Tapi madhab mayoritas Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan mayoritas para ulama dari kalangan sahabat tabi'in itu mengharamkan karena ada nasnya, yaitu Nabi SAW bersabda, ya, kullu dhinabin minas siba fa akluhu haram. Kata Nabi bahwa setiap binatang yang buas yang memiliki taring maka hukumnya haram. Jadi binatang buas yang dihukumi haram ini kriterianya harus memiliki dua sifat, ya. Dua sifat, yang pertama jenisnya buas, ya. Yang kedua dia memiliki taring yang memangsa dengan taringnya. Harimau seperti apa lagi? Al-asad seperti singa, wan an-namr seperti macan, wal fahad
atau macan tutul, wadzi'bu serigala, wal kalbu anjing, wa ghairuha. Adapun ad-dhubu' itu kalau saya lihat di kamus, dhubu' itu sejenis hinnya, apa namanya? Ya. Nah itu jemaah, walaupun dia bertaring tapi tidak buas, sehingga kalau dhubu' itu dihalalkan. Bahkan ada hadis yang menghalalkan dhubu' ini. Jadi tolak ukurnya dua, bertaring dan termasuk dari jenis binatang buas. Jadi kalau dhubu' pada pembahasan yang lalu sudah disebutkan bahwa ada hadis yang mana Nabi SAW menghalalkan. Baik. Adapun dalam madhab Maliki bahwa hukum binatang buas seperti anjing dan yang lainnya dia hukumnya makruh, bukan halal ya jemaah ya, jangan keliru. Imam Malik tidak menghalalkan tapi memakruhkan. Namun ini pendapat yang sangat lemah ya. Oleh karenanya hadis bisa jadi sampai namun dianggap tidak sahih, atau hadisnya memang tidak sampai kepada seorang ulama sehingga berbeda pendapat ulama tersebut. Oleh karenanya khilafiyah ulama itu kita tidak boleh, artinya bebas kita memilih, lah harus memilih mana, apa sebab khilafnya mereka, apakah dalam memahami dalil berbeda-beda atau memang dalilnya mungkin belum sampai ya. Seperti dalam madhab Hanafi, wanita menikah itu tidak perlu wali karena dikiaskan dengan jual beli, sementara kias itu kan tidak boleh kalau adanya dalil. Sementara dalilnya mungkin tidak sampai atau mungkin dianggap tidak sahih. Oleh karenanya dalam mazhab Hanafi, wanita nikah boleh saja tidak pakai wali, sebagaimana jual beli barang yang dia miliki tidak perlu izin kepada walinya ya. Namun hadis ada yang mengatakan bahwa la nikah illa biwali, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Baik ya. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar para jemaah, la a'lam baina ulama'il muslimin. Imam Ibn Abdul Bar ini ulama yang bermadhab Maliki. La a'lam baina ulama'il muslimin khilafan. Aku tidak mengetahui adanya khilaf antara para ulama kaum muslimin annal qirda la yukalu, bahwa kera itu tidak boleh dimakan, wala yazuzu bai'uhu, dan tidak boleh dijual belikan. Ini pendapat beliau jemaah. Tapi yang benar kalau jual belikan kera boleh, karena kaidahnya adalah setiap yang bermanfaat boleh dijual belikan ya. Adapun masalah memakannya, kera memang tidak boleh dimakan tapi bisa dimanfaatkan. Ada yang bermanfaat tapi dilarang dijual belikan, contohnya bangkai itu bermanfaat, boleh memanfaatkan bangkai, boleh halal, tapi menjual belikan tidak boleh, apalagi memakannya ya. Oleh karenanya kera itu boleh dijual belikan karena bermanfaat, tapi tidak boleh dimakan, betul. Adapun menurut mazhab Imam Ibn Abdul Bar bahwa kera tidak boleh juga dijual belikan, li'annahu mimma la manfa'ata fihi, karena kera tidak manfaat kata beliau. Tapi yang benar kera bermanfaat cuma. Apa manfaat kera? Ya diantara untuk ngerah kelapa ya atau yang lainnya, tapi bukan untuk doger monyet. Tidak boleh cuma menggunakan kera untuk apalagi diajari ngerokok, sarimin ke pasar, jebur rokokan ini. Itu yang ngajarin manusia itu, ngajarin kera rokokan. Tidak boleh. Jadi kera dimanfaatkan untuk ngerah kelapa, masya Allah di Sumatera itu jemaah, kera itu pintar sekali. Ya. Kemudian wa ma'alimna ahadan arkhasa fi aklihi, dan aku tidak mengetahui seorang pun ulama yang memberi keringanan untuk makan kera tersebut. Wal kalbu, perhatikan, wal kalbu wal filu, demikian pula anjing, gajah, wa dhunabi, dan setiap binatang yang memiliki taring, kulhu indi mithluh, menurut saya semuanya adalah haram. Ini menurut siapa? Imam Ibn Abdul Bar. Beliau tidak setuju dengan Imam Malik sendiri. Nah, inilah para ulama kita jemaah. Ulama ahli sunnah itu tidak fanatik kepada imam madhab. Beliau madhab Maliki tulen, imam besar madhab Maliki, Imam Ibn Abdul Bar ini. Cuman beliau tidak fanatik, sehingga beliau tidak setuju dengan pendapat Imam Malik yang memakruhkan anjing.
Jadi yang betul sesuai dengan kaidah bahwa setiap binatang yang bertaring dari binatang buas maka memakannya haram. Ya. Termasuk masalah air liur anjing, menurut madhab Maliki dia tidak najis. Ya. Ini diantara khilafiyah yang mu'tabar namun sangat lemah, sehingga pendapat yang kuat adalah madhab jumhur. Ya, bahwa anjing itu najis, bahkan najis mughaladhah, ya, air liurnya maksudnya. Kemudian dagingnya juga haram dimakan karena dia termasuk binatang buas, termasuk binatang yang bertaring. Kaidah yang keenam, kullu dhi makhlabin minat tayr, setiap burung yang memiliki cakar, yakni yang memangsa dengan cakarnya, fahuwa muharramul akil, dan ini adalah haram dimakan. Perhatikan di sini, wa huwa qaulul jumhur, dan itu menurut mayoritas ulama. Lagi-lagi ini khilafiyah, ma'ada Malikin, kecuali Imam Malik. Imam Malik apalagi cuman burung, wong anjing saja makruh, apalagi cuman burung yang bercakar. Padahal dalam hadisnya ada, para jemaah. Dalam hadisnya ada. Ya. Bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan, naha Rasulullah melarang an kulli dhinabin minas siba wa an kulli dhimakhlab atau mikhlab minat tayr. Nabi melarang setiap binatang yang bertaring yang dari jenis binatang buas, dan Nabi melarang untuk memakan setiap burung yang memiliki makhlab, yang memiliki cakar, yakni yang memangsa dengan cakarnya. Seperti apa, para jemaah? Ya. Wa min amsilati dzalik, di antara contoh hal tersebut adalah al-bazi yakni elang. Was-saqar. Jadi elang itu dalam bahasa Arab banyak sekali macamnya memang. Ya. As-saqar itu elang yang ini ada putihnya, itu seperti elang-elang yang dijadikan lambang oleh apa? Ya, oleh orang-orang Amerika, ya. Dan itu kebanggaan orang Arab, senang sekali dengan elang jenis ini, saqar. Baik. Termasuk al-bumah, burung hantu. Termasuk jadi burung yang diharamkan. Pokoknya sejenis-jenis dengan elang, ya. Adapun burung bangau, jemaah, haram bukan karena bangau itu diharamkan bukan karena memiliki cakar, karena tidak memangsa dengan cakarnya. Hanya saja bangau diharamkan karena dia memakan bangkai. Nanti akan ada kaidah lagi. Baik. Kaidah yang ketujuh sekarang. Kullu ma umira biqatlihi minal haywanat fa innahu muharram aklih. Setiap hewan yang diperintah untuk dibunuh maka dia haram dimakan. Perhatikan di sini, alal qaulis sahih, menurut pendapat yang benar. Berarti ini adalah masalah ijtihadiyah. Ya, jadi masalah ijtihadiyah di antara yang diharamkan dari jenis hewan adalah setiap hewan-hewan yang diperintah untuk dibunuh maka haram dimakan. Di antara hadis menyebutkan ada 5 yang dibunuh. Hadisnya yang dalam satu hadis sebutkan 5. Kata Nabi, khamsun fawasik. Ada 5 hewan yang jahat. Hewan yang fasik itu yang jahat, yang merusak, mengganggu. Yuktalna fil hilli wal haram. Hewan ini boleh dibunuh atau diperintah untuk dibunuh hewan ini baik di tanah suci atau di tanah halal. Yani baik di haram di tanah muslim Mekah ataupun di tanah halal di luar Mekah. Apa yang 5 ini disebutkan? Yang pertama al-hayyah, ular. Wal ghurab, burung gagak. Wal abqa, ya. Wa al-fa'rah, tikus. Wal kalbu, al-aqur, anjing yang galak. Nah, wa al-hudaya. Wa al-hudaya atau al-hida. Ini diantara jenis, yakni jenis-sejenis, ada jenis elang namanya. Nah, maka sepakat para ulama, termasuk juga yang diperintah dibunuh adalah tokek atau cecak. Maka cecak termasuk yang diharamkan untuk dikonsumsi. Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan biqatril wazab wasammahu faisiqa. Nabi memerintahkan membunuh cecak, dan Nabi menamai cecak adalah si penjahat kecil. Jadi penjahat kecil, ya, karena memang mengganggu jemaah cecak ini. Bahkan ada ganjaran man qatala wizaghan fi awali darbah.
siapa yang mampu membunuh cecak dalam satu pukulan, yakni langsung mati, kutibat lahu mi'atu hasanah, dicatat baginya 100 pahala. Kalau baca alif lam mim 30, Masya Allah. Bunuh cecak berapa? Masya Allah 100. Tahajud lumayan capek. Ini bunuh cecak. Makanya Aisyah itu radhiyallahu anha di rumahnya ada panah jemaah. Aisyah itu di rumahnya ada panah ternyata untuk membunuh cecak. Maka kita tidak masalah di rumah ada panah untuk memerangi cecak. Gitu. Kenapa cecak ini dibunuh jemaah? Hikmahnya apa? Ya. Aisyah mengatakan ketika ditanya di rumahnya ada apa? Ada panah. Ya ummul mukminin, ma tasna'ina bihadzal rumah? Wahai ummul mukminin, ya. Untuk apa panah ini yang ada di rumahmu? Qalat, kata Aisyah, naqtulu bihil al-uzagha. Ya, untuk membunuh cecak. Termasuk jenis cecak ya tokek itu jemaah. Fa inna nabiyallah alaihi salatu wasalam akhbarana. Ini sebabnya cecak diperintah dibunuh karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan anna Ibrahim alaihi salam, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan ke dalam api, lam takun dabah illa tudfi'un nar anhu, maka tidak ada binatang melata pun di bumi kecuali akan berusaha untuk memadamkan api, berusaha untuk memadamkan api jemaah. Ghairul wazak, kecuali cecak. Fa innahu kana yanfuhu alaihi, adapun cecak malah niup api supaya malah besar apinya. Ini berarti cecak ini memang kurang ajar, penjahat kecil. Ya. Fa amara alaihi salatu wasallam biqatlihi, maka beliau Rasulullah memerintahkan untuk membunuh cecak. Ya. Walaupun tidak mungkin jemaah, walaupun tidak mungkin ya untuk memadamkan api yang demikian hebat, minimal kita ini usaha bahwa kita ada di pihak mana. Kita di pihak Ibrahim atau di pihak Namrud. Nah, cecak ini di pihak Namrud ini berusaha untuk meniup api agar membesar. Ya. Baik. Maka cecak ini dulu pernah, atau tokek ya, pernah dijadikan sebagai katanya obat. Maka kalau tidak darurat tidak boleh karena hal yang diharamkan. Baik. Kaidah yang ke-8 lawan dari kaidah ke-7, kullu haywanin naha Rasulullah SAW an qatlihi, setiap hewan yang dilarang untuk dibunuh. Kalau tadi diperintah dibunuh, kalau sekarang yang dilarang dibunuh maka haram dimakan. Ya, ini sama kaidah ijtihadiyah. Dan di antara hewan yang diharamkan dibunuh disebutkan dalam hadis ada 4 misalnya, yaitu an-namlah, wan-nahlah, wal-hudhud, was-surrad. Namlah yakni semut, kemudian nahlah yakni lebah, wal hudhud yakni burung hudhud, wasurrad dan burung surrad. Burung surrad sejenis burung. Ini yang diharamkan untuk dibunuh, berarti haram untuk dimakan, termasuk katak para jemaah. Ya. Termasuk katak. Katak itu termasuk binatang yang diharamkan dibunuh. Kata Nabi, la taqtulud difda' aw dafadi'. Jangan kalian bunuh katak. Fa inna naqiqah tasbih, karena bunyinya mengoreknya katak itu adalah tasbih. Wala taqtulul khuffash, jangan pula kalian membunuh kelelawar. Berarti kelelawar, katak termasuk hewan yang haram untuk kita makan. Ini ada sate kelelawar juga. Apa sudah ono, ada sate sapi, sate kambing lah halal semua. Sate kelelawar. Ya. Kemudian ada suike, ya, tidak boleh. Jadi katak itu bukan masalah hidup di 2 alam, mau di 7 alam tidak masalah. Yang penting katak ini diharamkan untuk dibunuh. Maka tidak boleh membunuh katak. Termasuk jemaah tadi ya semut. Maka kalau ada semut di rumah itu jangan langsung dibakar, dibunuh lah. Kalau bisa cukup diusir, biarkan. Kalau tidak mengganggu, biarkan. Ya. Tapi kalau mengganggu boleh dibunuh. Hanya jangan membunuh sembarangan terhadap semut. Nah, cuman yang mengherankan mungkin pertanyaan kita, kenapa ya diharamkan binatang seperti ini? Imam Al-Khattabi menjelaskan, yakni binatang diharamkan ima berbahaya,
Cuman yang kedua, imma bisa jadi binatang ini terhormat. Diharamkannya katak karena terhormat. Subhanallah. Imam Al-Khattabi mengatakan, anna ad-difda' muharramul akl, bahwa katak diharamkan untuk dimakan, wa annahu ghairu dakhilin fima ubiha min dawabil ma', maka katak tidak termasuk yang dihalalkan dari binatang air. Kan dalam kaedahnya nanti akan ada kaedah bahwa setiap binatang laut, binatang cuma ya, binatang laut halal berarti kecuali katak. Babi halal, babi laut ya nih. Anjing laut halal. Semua hewan laut kecuali berarti katak, kata Imam Al-Khattabi. Wa kullu manhin an qatlihi minal haywan, dan setiap yang dilarang dibunuh dari hewan, fa innama huwa li ahadi amrayn, maka diharamkannya karena sebab salah satu dari dua hal. Imma li hurmati fi nafsihi kal adami, bisa jadi karena kehormatan hewan tersebut sebagaimana manusia, ya. Wa imma li tahrimi lahmihi, atau karena jeleknya dagingnya, kasurat seperti burung surat, wal hudhud, dan burung hudhud. Ini karena dagingnya jelek, buruk bagi manusia, atau karena terhormatnya. Kalau yang terhormat contohnya katak tadi, dia tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa idza kana difda laisa bimuharram kal adami kana nahyu fihi munsarifan ila al-wajhil akhar. Seandainya katak tidak diharamkan karena dia terhormat seperti manusia, maka pengharamannya dari sisi yang lain, yaitu Nabi melarang. Berarti perhatikan kaidah ini, kata Imam Al-Khattabi, katak kalaupun bukan karena terhormatnya sebagai manusia, juga ada sisi lain dari diharamkannya katak, yaitu binatang yang Nabi melarang. Naha Rasulullah an dabhil haywan ila lil ma'kalihi. Nabi melarang untuk menyembelih atau untuk membunuh hewan, ya, kecuali untuk memakannya. Setiap binatang yang diharamkan dibunuh maka haram dimakan. Demikian kaidah yang ke-8. Kaidah berikutnya, taib, kelelawar gimana jemaah? Jelas tadi kata Imam Nawawi, al-khuffashu haramun qat'an, bahwa kelelawar haram secara pasti. Artinya ini yang sudah jelas dalilnya gitu maknanya. Kata Imam siapa? Imam Nawawi rahimahullah taala. Dalil ya, kaidah ke-9 jemaah, ini dia dalil yang tadi saya sebutkan di sebelumnya. Kaidah ke-9, kullu haywan, setiap hewan ya'ishu fil bahr, yang hidup di air, fahuwa halalul akli hayyan aw mayitan, maka dia halal dimakan baik hidup atau bangkai. Jadi bangkai ikan, ya, bangkai laut itu para jemaah termasuk diantara pengecualian bangkai. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah 96 tentang halalnya bangkai laut, termasuk ini dalil terhadap kaidah ini. Kata Allah, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Perkataan ta'amuhu, perhatikan, dihalalkan bagi kalian buruan laut. Buruan laut, yakni orang yang sedang ihram itu tidak boleh berburu kecuali buruan laut. Wa ta'amuhu, dan makanan laut. Maksud makanan laut yakni hewan laut semuanya halal. Ya, sebagaimana kata Ibnu Abbas menafsirkan ta'amuhu ay maitatuhu. Ta'amuhu yakni bangkainya, bangkai laut semuanya dihalalkan. Dan pernah Nabi juga ditanya tentang bangkai laut ini. Nabi pernah ditanya oleh sahabat tentang hukum air laut para jemaah. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'. Wahai Rasul, kami mengendarai atau kami berlayar di lautan dan kami membawa sedikit air. Fa in tawadha'na bihi 'atishna. Kalau kami wudu dari air yang sedikit tadi, kami akan kehausan. Apakah boleh? Apa tanawadha min ma'il bahar? Bolehlah kami berwudu? Bolehkah kami berwudu dari air laut?
Maka Nabi mengatakan huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nabi ditanya tentang air laut, suci enggak untuk bersuci? Nabi jawab tentang bangkainya juga. Ini ditanya satu, jawabannya double. Ini boleh. Kata Nabi, laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Maka bangkai yang diharamkan di Quran ini dikecualikan dalam hadis ini, yaitu satu bangkai laut. Makanya kata Nabi dalam hadis, dihalalkan dua bangkai. Uhilat lana maitatan. Dihalalkan bagi kita dua bangkai, wadaman dan dua darah. Adapun dua bangkai falhut wal jarad. Adapun dua bangkai, bangkai ikan yang di bangkai laut dan bangkai jarad. Apa jarad? Belalang. Wa amma daman, adapun dua darah yang dihalalkan fal kabidu wat tihal, yaitu hati yani wattihal dan limpah. Ya, hati dan limpah ini dua jenis darah yang dihalalkan. Ya. Kan darah itu yang diharapkan berarti darah yang masfuhah, darah yang mengalir. Allah mengatakan hurimat alaikumul maitatu waddamu, ya, diharamkan bagi kalian bangkai kemudian darah. Nah, ini di Quran ini masih umum, masih mutlak, masih umum. Semua bangkai haram, semua darah haram, dikecualikan oleh sunnah, oleh hadis. Inilah fungsinya hadis, ya. Yani yubayyin ma minal Quran minal ahkam al-mujmal. Yani menjelaskan hukum dalam Quran yang masih global, ya, mengkhususkan hukum yang dalam Quran masih umum. Maka bangkai dikhususkan dua bangkai, darah dikhususkan dua darah. Ya. Baik. Kemudian dalil yang lebih khusus lagi para jamaah adalah tentang kisah para sahabat yang pernah terdampar. Para sahabat pernah terdampar di laut, yakni di sebuah pulau, lalu mereka menemukan bangkai ikan besar, ya, disebutnya itu namanya ikan al-anbar. Jadi besar kayak rumah gitu ikan, kayak paus atau ikan hiu yang besar. Dan dia mati bangkai, fa'alqal bahru hutan mayitan lam nara mislahu. Maka laut melemparkan kepada kami, yakni ikan yang besar, bangkai ikan yang besar yang kami belum pernah melihat bangkai ikan tersebut. Yuqalu lahul anbar, yang disebut ini ikan anbar. Fa'akalna minhu nisfa syahr. Kami makan dari bangkai ikan ini selama setengah bulan, yakni 2 pekan makan terus dari situ. Maka sahabat Abu Ubaidah, ya, Abu Ubaidah membawa tulang dari bangkai ikan tersebut. Ya, yakni tulang ikannya itu seperti apa? Pamararaqib tahtahu. Yakni kalau orang naik unta itu bisa lewat di tulang badannya ikan tersebut, saking besarnya. Lalu dibawanya pulang ke Madinah, para jemaah sekalian, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya, maka apa kata Nabi? Kulu, kata Nabi, makanlah oleh kalian rizqan akhrajahu Allah, itu rezeki yang Allah keluarkan untuk kalian. At'imuna in kana ma'akum, kata Nabi, aku juga minta kalau masih ada sisanya. Jadi Nabi minta makan bangkai ikan. Tentu jamaah bangkai di sini kalau memang tidak memudaratkan, ya, dari sisi kesehatan, artinya selama diduga kuat dia aman, tidak masalah. Adapun kalau membahayakan, jangankan bangkai, hewan hidup pun kalau bisa membahayakan ya tidak boleh. Baik. Jadi kesimpulan dari kaidah ini apa jemaah? Bahwa setiap hewan yang hidup di laut, walaupun terkadang ke darat, tapi di laut dia hidup, maka tetap halal apapun jenisnya, hidup atau mati, termasuk buaya. Pendapat yang benar, buaya adalah termasuk hewan laut, ya, walaupun terkadang di darat, sehingga disebut istilah buaya darat. Betul, ada buaya darat? Tidak ada sebenarnya. Buaya darat itu hanya istilah saja untuk konon lelaki hidung belang. Sing gimana hidung belang saya, gimana hidungnya belang lelaki. Yang jelas buaya hidup di air. Maka buaya itu walaupun buas jemaah, ini sebagai pengecualian, kan ada taringnya, ya, karena hidup di air. Seandainya ada harimau air, halal berarti. Kalau ada harimau air, cuman kan tidak ada. Yang ada babi air, babi laut, halal babi laut. Ya.
Karena termasuk insanul ma, ya, termasuk putri duyung. Kalau ada putri duyung hidup di air, di laut, maka dia ikan, namun seperti bentuknya seperti manusia. Bukan manusia, dia ikan, hanya seperti manusia. Yang disebut dengan insanul ma atau samak insanul bahr. Syekh Fauzan pernah ditanya masalah ini. Ya. Yani anna hunaka samakah ra'suha ka ra'sil mar'ah. Bahwa ada jenis ikan yang kepalanya seperti kepala perempuan. Walaha sya'run, ada rambutnya, wajhun ka wajhil mar'ah, ada wajahnya seperti wajah perempuan. Fahal yajuju akluha, bolehkah memakan dari binatang tersebut, binatang laut tersebut? Wahiyya ma yusamma bil huriyah. Terkadang karena mirip perempuan diistilahkan dia dengan putri duyung istilahnya, atau peri laut. Maka saya mengatakan fihi insanul bahr. Ya memang itu namanya manusia laut. Lakin syai' minas samak, itu ikan sebenarnya. Ala syakli insanin, yang mana seperti manusia. Maka kata beliau yuqal. Perhatikan Syekh Fauzan berfatwa, yuqalu kullu saydil bahr. Maka halal dimakan setiap buruan laut, yuqalu walau kana ala syakli rajul. Walaupun ikan itu, binatang itu bentuknya laki-laki, au syakil mur'atin, atau bentuknya perempuan. Nah, jadi istilah putri duyung kalau memang dia ikan, ya halal untuk dimakan. Sesuai dengan kaidah ini jemaah. Baik. Nek jijik ya tidak apa-apa jemaah. Ya buaya jijik ya. Saya jangankan buaya jemaah. Ada orang yang juga jijik dari hal, cuman menghalalkan atau mengharamkan wajib kepada dalil sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Dari mana dihalalkannya buaya? Karena dia termasuk binatang laut. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman tadi, wa ta'amuhu, bahwa makanan laut, yakni maksudnya bangkai laut, juga dihalalkan. Baik. Kaidah yang ke-10 la yazuzu, tidak boleh aklu kulli haywanin, memakan semua hewan atairin atau burung, ya'kulul al-jiyaf. Ini yang betul harokatnya al-jiyaf, ya, bentuk jamak. Boleh juga dibaca al-jayif, yang memakan bangkai wa najasat, atau memakan najis. Illa an yutayyiba lahmuhu, kecuali kalau sudah disterilkan dulu baru boleh. Ini yang disebut dengan apa namanya? Disebut dengan al-jalalah namanya. Hewan pemakan najis, atau hewan pemakan yang najis-najis. Ya, hewan pemakan najis atau yang memakan benda-benda najis, yang mengkonsumsi secara ke sebagian besarnya. Adapun kalau cuma satu kali makan nggak masalah. Ayam kita aja kadang makan ya, minum atau makan hal yang najis. Ini tidak, makanan pokoknya hal-hal yang najis. Di mana di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Nabi melarang, Rasulullah SAW an aklil jalalah wa albaniha. Nabi melarang memakan hewan yang memakan najis dan meminum susu hewan tersebut. Meminum susu hewan tersebut. Taib. Kapan disebut steril jemaah? Disesuaikan dengan kondisi hewan ya. Kalau sapi misalnya itu kurang lebih ada yang, kalau kambing misalnya, itu kalau kambing cukup 7 hari sterilkan, dikurung, dikasih makanan yang steril, yang bersih. Kalau ikan lele misalnya, sterilkan kurang lebih 1, 2, 3 hari, ya. Jadi dikurung. Kalau unta dan semisal, maka dikurung selama 40 hari, dikasih makanan yang bersih. Itu cara mensterilkan dari hewan jalalah. Ini hewan yang memakan benda najis. Di antara hewan yang makan najis satu, ibnu awa. Ibnu awa ini sejenis adzib, mirip serigala jemaah. Ya, mirip serigala. Yang kedua al-ju'al. Al-ju'al al-hirba, al-khunfasa, semacam bangau, itu termasuk ya. Termasuk lagi
Contohnya burung apa ya kawan yang makan bangkai? Gagak. Lah kalau bangau ya bangau, kemudian ada lagi burung pemakan bangkai khusus dia. Nah itu juga. Nah, jadi sebab haramnya karena konsumsi bangkainya atau konsumsi benda-benda najisnya, itu yang dimaksud. Nah, adapun makanan atau buah-buahan yang dipupuk dengan pupuk benda-benda najis, maka tidak pengaruh kepada kepada buahnya, tidak pengaruh. Ini halal, hanya mungkin kurang baik saja. Ya jemaah ya. Namun tidak pengaruh kepada kehalalan. Halal namun mungkin kurang baik. Baik. Kaidah yang ke-12, kulul hasyarat muharramu akliha ila mastusnya bin nas. Setiap hasyarat itu serangga, hewan kecil yang hidup di darat, maka haram dimakan kecuali yang dikecualikan oleh nas, yang dihalalkan oleh syariat seperti belalang. Ya. Adapun hasyarat yang tidak boleh dimakan seperti dzubab, lalat, wal ba'ud nyamuk, wasarasir jangkrik, wadud ulat, wal barghus kecoa, wal hunfasa kutu, wa ghairu dan yang lain yang semisal. Ya masya Allah sing makan peye kecoa itu jemaah ya. Baik. Hukum jual beli serangga gimana jemaah? Ini kan jelas kalau serangga haram dimakan. Sekarang hukum jual beli serangga seperti jual beli jangkrik, jual beli kroto dan semisal. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh karena bermanfaat serangga itu. Tapi menurut mazhab mayoritas ulama, walaupun bermanfaat, sedikit yang memanfaatkan serangga. Seperti jangkrik, kecoa atau kroto, sedikit yang memanfaatkan. Maka tetap tidak boleh dijual belikan menurut mazhab mayoritas. Sebagaimana Nabi melarang menjual belikan bangkai walaupun bermanfaat, tapi sedikit kemanfaatan bangkai, namun Nabi melarang menjual belikannya para jemaah. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innallaha wa rasulahu harama bai'al khamr wal maita wal khinjir wal asnam. Nabi melarang menjual belikan khamr, bangkai, babi dan patung. Ya. Bangkai, sahabat tanya, ya Rasul, kalau bangkai bermanfaat dia untuk kami yastasbihu bihan nas, dipakai bahan bakar penerangan manusia, bangkai itu lemaknya, kemudian dipakai untuk melembutkan kulit lemak bangkai itu. Kata Nabi, la, dia tidak boleh, huwa haram, tetap haram dijual belikan. Adapun memanfaatkan bangkai dibolehkan. Jadi tolong bedakan, babul intifa' ausa min babil bai'. Bab tentang memanfaatkan sesuatu lebih luas dari bab jual beli. Bisa jadi diharamkan dijual tapi boleh dimanfaatkan. Contohnya bangkai ini jemaah. Ya. Maka serangga boleh untuk pakan burung, tapi jangan beli antum. Cari sendiri. Karena jual belinya nggak boleh. Ya. Sama hanya memelihara kucing boleh, tapi jangan jual beli kucing. Itu. Sekarang hukum ulat dalam makanan jemaah. Hukum ulat dalam makanan, ya, ini ada perinciannya, dan tergantung keadaannya. Kalau ulat ini dimakan bersama makanannya maka boleh. Ini babnya bab namanya taba'ah, bab pengikut jemaah. Seperti kita asuransi diharamkan, tapi kalau sebagai pengikut boleh. Kita beli tiket ada asuransinya karena ngikut kita. Boleh. Jual beli janin yang masih nggak jelas, ini kan goror. Iya boleh, tapi kalau ngikut. Kalau jual janin tok haram karena goror, tapi ngikut boleh. Sama hanya kalau makan ulat dimakan haram. Tapi kalau makan salak ada ulatnya, makan apel sama ulat-ulate, ya menjadi boleh kan ngikut. Membunuh semut boleh tidak tadi? Tak boleh. Tapi bakar jerami, bakar rumput,
semut ikut kebakar, boleh. Ya salah sendiri. Ziarah kubur sengaja safar nggak boleh. Tapi kalau kita safar lalu ada kuburan, dijenguk boleh. Kita safar ke Madinah, ke Masjid Nabawi, itu tujuannya. Ada kubur Rasul, boleh. Tapi dari Indonesia ke kuburan Rasul nggak boleh. Sengaja kuburan Rasulullah. Ya, karena ziarah kubur tidak boleh safar. Jelas sama ya? Nah, ini kaidahnya kullu ma la yazuju taba ma la yazuju istiqlalan yazuju taba'an. Setiap yang tidak boleh ketika menyendiri menjadi boleh ketika menjadi pengikut. Taib, cukup ya jemaah ya, insyaallah. Belalang. Kemudian kemarin yang ditanyakan al-halzun. Al-halzun itu bekicot jemaah. Bekicot ada dua, darat dan bekicot air. Maka dua-duanya pendapat yang benar, dua-duanya halal. Bekicotnya atau keong, keong racun. Bekicot atau keong ya mah. Termasuk umuman dalil, uhillalakum saydul bahar wa ta'amuhu. Dihalalkan buruan laut. Yang kalau bekicot laut kan ini jelas nggak diperselisihkan jemaah. Yang diperselisihkan tuh bekicot darat gitu loh. Bekicot daratnya, maka jawabannya bekicot darat pun tetap dihalalkan ya, karena tidak ada dalil yang melarang. Adapun kalau bekicot laut ya semua binatang laut, kecuali apa tadi, cuman apa yang diharamkan dibunuh? Katak. Baik, insyaallah kita lanjutkan nanti di pembahasan. Laron termasuk serangga ya? Laron termasuk serangga. Walaupun kami daerah Tulungagung Pak suka makan laron, tidak boleh Pak, karena itu secara tabiat. Coba, apakah seluruh masyarakat Indonesia secara adat laron dimakan? Tidak. Jadi adat kebiasaan itu ya jangan nyempil orang Malang tok saja. Ya harusnya secara umum manusia yang bertabiat sehat, ya, laron. Ya cuma laron itu loh cuma dibuat peye di Tulungagung, buat botok laron. Ya, tidak boleh karena secara ini sama dengan hasyarat tadi, termasuk ulat apa lagi, ulat Jawa, ulat Jawi, ulat Jati, entung ya, entung. Nah, wallahu taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.